Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai ya. Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Ya. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Pernyataan Buya Syakur bahwa Islam belum sempurna. Yang sempurna adalah tugas dari Nabi kita Muhammad SAW. Buya Syakur benar-benar tahu bahwa Nabi kita adalah khatamul anbiya wal mursalin, nabi penutup. Tidak lagi ada nabi yang diutus oleh Allah. Dan kita semua juga tahu bahwa setiap nabi sebetulnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, pedoman dan kitab yang sesuai dengan kondisi dan keadaan serta kebutuhan mereka. Jadi untuk masa setiap nabi ya, sebelum digantikan oleh kitab yang baru, apa yang Allah turunkan pada saat itu memang yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Pada zaman Nabi Allah Nuh, umat manusia belum berkembang. Berbagai macam juga peristiwa, kejadian sederhana sesuai dengan lingkungan mereka. Maka diturunkan aturan dan hukum yang sesuai dengan keadaan mereka. Tapi kalau hukum-hukum ditetapkan ya, pada keadaan kondisi saat itu, ya, yang kejadiannya belum terjadi, berarti ini merupakan sia-sia. Bahkan bisa menimbulkan keraguan. Betul tidak? Begitu pula datang Nabi Allah Hud. Allah juga berikan pelajaran buat Nabi Allah Hud dan umatnya sesuai dengan kondisi mereka. Datang Nabi Allah Saleh. Allah juga berikan petunjuk dan bimbingan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Datang Nabi Allah Ibrahim yang diberikan suhuf, disesuaikan dengan kondisi mereka. Para nabi semua diberikan oleh Allah petunjuk dan pedoman yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, begitu datang umat yang terakhir, umat yang berhadapan dengan tantangan zaman yang begitu banyak. Kemudian pada akhir zaman juga kita saksikan perkembangan di tengah-tengah kehidupan manusia begitu pesat. Allah sediakan bagi mereka kitab suci, Al-Quran. Dan dia juga merupakan kitab perjanjian terakhir yang berisikan petunjuk-petunjuk Allah bukan hanya disiapkan untuk masa Nabi, tapi untuk setiap masa. Relevansinya apa? Berlaku untuk setiap masa, setiap tempat. Karena apa? Karena begitulah Allah menjadikan Al-Quran sebagaimana firman-Nya kepada para sahabatnya, kepada umat manusia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-yawma, pada hari ini. Ini pengumuman kepada seluruh manusia. Aku telah menyempurnakan dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian. Kalau kalian mengikuti petunjukku, kalian akan menerima nikmat yang betul-betul apa? Sempurna di dunia maupun di hari akhirat. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku meridai bagi kalian al-Islam sebagai din dan pedoman hidup kalian. Perhatikan, Isa. Allah gunakan di sini dua kata yang menunjukkan arti menyempurnakan. Satu akmalah, satu atamma. Apa bedanya? Kalau akmala yukmilu ikmalan, ya, seorang yang mengerjakan sesuatu, ya, menuju kesempurnaan, tapi tidak apa? Tidak secara terus-menerus. Tidak secara terus-menerus. Ada jeda waktu. Tapi kalau atamma yutimmu itmaman, ya, menyempurnakan sesuatu tanpa berhenti, tanpa ada jeda. Nah, kita berikan contoh coba. Ketika Allah berbicara mengenai puasa, ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa-siapa yang dalam perjalanan atau sakit, dia dibolehkan untuk
membatalkan puasanya pada saat sakit dan safar, kemudian menyempurnakannya pada waktu yang lain. Allah gunakan kata apa? Walitukmilul iddata. Agar kalian dapat menyempurnakan bilangan puasa kalian. Kalau tidak bisa di bulan Syawal, di bulan berikutnya. Selama 11 bulan, Allah berikan waktu bagi kita untuk menyempurnakan apa? Puasa kita. Menggunakan kata akmala yukmilu. Betul enggak? Betul. Dicicil begitu. Iya. Tapi berkaitan dengan puasa, ya. Setelah malam hari masuk fajar, Allah katakan wa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa hingga malam hari. Nggak boleh berhenti di tengah jalan makan, kemudian lanjutkan lagi. Jadi dari mulai terbit fajar sampai malam hari, kita harus sempurnakan, tidak boleh ada jeda istirahat atau jeda berbuka. Tapi dalam puasa, yang seseorang katakan buka pada saat sakit atau pada saat apa? Musafir, dia dibolehkan untuk menggantikan puasanya agar bilangannya sempurna selama 11 bulan kurang lebih. Sebelum datangnya puasa pada waktu yang lain. Jelas enggak? Jelas. Kalau bahasa Indonesianya mungkin atama itu menuntaskan. Artinya menyempurnakan secara tuntas, tanpa ada jeda waktu. Tapi kalau akmala yukmilu bertahap. Oleh karena itu, ajaran para nabi dari mulai Nuh, ya, atau dari mulai Adam, kemudian Nuh sampai kepada nabi kita, terus ya, sesuai dengan pertumbuhan waktu, zaman, dan perkembangannya, mengalami penyempurnaan hingga tiba pada masa apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku menyempurnakan bagi kalian. Perjalanan risalah Allah dari mulai Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada kesempurnaan. Kemudian dengan kesempurnaan dari petunjuk Allah ini yang telah betul-betul apa? Mencapai kesempurnaan bagi umat yang telah dewasa matang. Tidak perlu lagi menggunakan tongkat sebagai mukjizat untuk membelah lautan atau tongkat yang berubah menjadi ular, tapi diajak berpikir di mana Islam mempergunakan kekuatan logika diiringi dengan kelembutan, bukan menggunakan logika, kekuatan dan paksaan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi betapa indahnya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan Allah jadikan Islam itu sebagai apa? Sebagai sibghah, celupan kita, sebagai uniform kita, sebagai nama yang kita kumandangkan, bukan NU, bukan Persis, bukan Muhammadiyah, bukan Syiah. Dari Muhammadiyah, dari Persis, dari NU, masing-masing berlomba-lomba, bukan bersaing. Kalau bersaing, sikut sana, sikut sini. Tapi berlomba-lomba dalam kebajikan untuk membuktikan keislaman mereka. Nah, hadiah dari Allah jangan di tengah jalan ribut memperebutkan hadiah. Ini sedang berlomba-lomba di tengah jalan, masing-masing mengatakan apa? Saya udah menang. Saya sudah selamat. Nggak bisa begitu. Berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan yang Allah janjikan. Dan dialah Maliki Yaumiddin yang akan turun tangan langsung mengadili manusia. Yang mengadili bukan apa? Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Syiah, bukan Sunnah, bukan Salafi. Nah, mari bersama-sama tanggalkan pakaian golongan, bersatu dalam Islam, berpegang teguh pada tali Allah, beriman kepada kitabnya, dan jadikanlah Rasul sebagai pemimpin kita, semua suri tauladan kita. Jadi, kalau Kiai Buya Syakur mengatakan bahwasannya Islam belum sempurna, tapi yang sempurna adalah tugas dan misi Nabi kita Muhammad SAW, lalu Islam disempurnakan oleh para ulama, tidak benar. Karena jangankan ulama, Rasul saja tidak punya wewenang untuk menambahkan, mengurangi sesuatu. Al-Quran dengan petunjuknya telah sempurna. Telah sempurna. Disiapkan untuk umat akhir. Berhadapan dengan tantangan zaman di masa yang akan datang dan seterusnya, Quran akan memberikan jawaban. Nah, dalam agama terbagi dua. Ada yang dijelaskan secara terperinci, ya, secara tafsil dalam Al-Quran. Ada yang Allah berikan rambu-rambunya, ya, rambu-rambunya. Kemudian ulama berijtihad. Tiap berhadapan dengan situasi, keadaan-keadaan tertentu, dengan rambu-rambu yang Allah berikan, mereka akan dapat menemukan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ulama mengambil lima pedoman prinsip yang semua bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama dan keimanan kita. Tubuh boleh hancur, harta boleh habis, ya. Kita boleh binasa,
tapi jangan sampai kita korbankan iman kita demi dunia ini. Begitu pula apa yang kita akan hadapi di hari akhir. Orang seharusnya menempatkan dinullah di atas segala-galanya. Yang kedua, hifdzun nafsi. Kita diperintahkan untuk menjaga jiwa yang diharamkan Allah. Tidak boleh kita mengganggunya tanpa dasar kebenaran. Dan ini bukan hanya berlaku untuk orang Islam, orang di luar Islam juga haram untuk kita ganggu, untuk kita tumpahkan darahnya, kecuali kalau dia menumpahkan darah sesama manusia, maka dia berarti membuka jalan. Bukan Islam yang membenarkan, tapi Islam hanya menegakkan keadilan. Memberikan kepada para walinya, keluarganya hak untuk meminta menjalankan hukuman atas dirinya. Negara hanya memfasilitasi. Kalau keluarganya bilang hukuman mati, dilaksanakan. Kalau minta pembayaran ganti rugi, maka orang tersebut dibebaskan dari hukuman mati, tapi memwajibkan pembayaran yang diperkirakan sekitar 1.000 dinar, mungkin 4,5 kg emas. Belum lagi kewajiban untuk melepaskan budak. Kalau tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, hifdzun nafsi. Nah, kalau umat Islam betul-betul menjaga diri mereka untuk tidak menyentuh, mengganggu jiwa-jiwa yang diharamkan Allah, hidupnya akan damai. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasli. Menjaga apa? An-nasal. An-nasal ini bagaimana kita menjaga anak keturunan umat manusia, generasinya jangan sampai dirusak. Menjaga kesehatan jiwa mereka, perilaku mereka, agama mereka, jangan sampai dibiarkan mereka menjadi sasaran pengerusakan yang dilakukan oleh berbagai macam makar tipu daya yang dilakukan oleh kaki tangan syaitan. Karena untuk keselamatan mereka, bukan merupakan apa? Menghambat kebebasan mereka, menyelamatkan mereka. Di samping anak-anak keturunan manusia, kita juga dilarang untuk melakukan kerusakan dengan membinasakan hewan-hewan ternak ya, dan lain-lainnya. Kita wajib untuk menjaga, kecuali binatang-binatang yang menjadi ancaman bahaya buat kita. Karena semua diciptakan bukan dengan sia-sia. Begitu juga hewan-hewan ternak disediakan untuk kebutuhan pangan umat manusia. Oleh karena itu, kalau melakukan kerusakan di atas muka bumi, menyentuh mereka merupakan perbuatan dosa. Apalagi manusia. Kemudian, hifdzul akli, menjaga akal. Oleh karena itu Allah haramkan manusia untuk minum minuman keras atau obat-obatan yang merusak akalnya, karena manusia sebagai mukallaf, sebagai khalifah, ya, bertanggung jawab dengan akalnya. Kalau kehilangan akalnya, orang tersebut orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori apa? Khalifah. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Bukan hanya menjaga harta kita, kita wajib juga menjaga harta orang lain sebagaimana kita menjaga harta kita. Ini merupakan 5 prinsip yang betul-betul apa? Yang betul-betul menjadi apa? Sasaran ya, dan hikmah dari tasyri' al-islami, syariat Islam. Oleh karena itu yang bertentangan dengan 5 prinsip ini dari pendapat-pendapat para ulama, ya, dengan sendirinya ditolak dan diabaikan. Ustaz, ini mungkin jawaban dari pertanyaan bahwa kenapa kok kalau memang Islam sudah sempurna agamanya masih ada perubahan-perubahan dalam ranah fikih? Kenapa masih ada perubahan itu timbul? Ya, di sini kesalahan Kiai Haji Buya Syakur tidak membedakan antara Islam dengan Qur'annya dan sunnah yang disepakati dengan fikih para ulama. Dengan fikih, kita harus bedakan antara syariat dan fikih. Kalau syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disepakati, yang tidak mengandung multi tafsir. Sedangkan fikih itu pendapat yang kembali kepada riwayat-riwayat yang tidak kuat, karena kita tahu bahwasannya riwayat atau sunnah-sunnah qauliyah dikumpulkan bukan pada masa Rasul. Kemudian Rasul tidak memerintahkan untuk dikumpulkan. Oleh karena itu perbedaan dalam hal ini seharusnya mereka berlapang dada. Tapi paling pokok dan paling prinsip, apa yang Allah perintahkan dengan tegas, yang Rasul perintahkan wajib untuk kita ikuti. Tapi kalau ada perbedaan menunjukkan tidak ada ketegasan dalam hal ini. Rasulullah tidak membicarakan, cuma kita umat Islam ini yang menyibukkan diri dengan apa yang tidak menjadi apa? Perhatian syariat, perhatian Allah, perhatian Rasulnya, mengabaikan apa yang harus menjadi perhatian Allah, tapi kita menyibukkan diri kita dengan hal yang sia-sia. Nah, di sini kita perhatikan apa yang dimaksudkan Buya Syakur mungkin. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama fuqaha dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa agama terus berkembang. Ketahuilah,
bahwa ini sebetulnya dalam ranah pendapat, di mana seorang dalam memahami nas selalu memperhatikan kondisi keadaan lingkungan, di mana fatwanya fatwa yang tidak apa, yang tidak semena-mena dan serampangan, tapi seperti seorang tabib yang memberikan obat disesuaikan dengan pasiennya, walaupun gejalanya sama, panas, demam, belum tentu bakterinya sama. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, betul nggak? Bahkan terkadang penyakitnya bisa sama, tapi ada orang yang alergi terhadap obat tertentu. Maka dalam hal ini, tabib ya, yang ahli, yang memberikan obat yang sesuai. Sedangkan pokok-pokok prinsip ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan jelas. Nah, apa yang beliau nyatakan, Kiai Buya Syakur, bahwa sebagai contoh, berkaitan dengan perbudakan. Berkaitan dengan perbudakan dan menjual beli manusia. Saya mau tanya kepada Kiai Buya Syakur, tunjukkan dalam Al-Quran yang mengizinkan kita untuk memperbudak manusia atau menjual belikan manusia. Tunjukkan. Ya. Kalau ada riwayat-riwayat ya, yang berisikan hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran, seharusnya dikoreksi kembali. Karena banyak riwayat-riwayat hadis yang bersumber sebetulnya dari para raja-raja yang ingin menghalalkan segala cara untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Kita bicara sekarang dalam surat Muhammad. Ayat ini merupakan kalimatul fasli, ayat muhkamat yang menjelaskan bagaimana sikap Nabi dan para pemimpin di hadapan tawanan perang. Kita semua tahu pada peperangan Badar, ada nggak satu orang yang diperbudak? Nggak ada. Pada perang Uhud, peperangan yang lain coba, ketika berhadapan dengan pasukan Romawi, kalau betul banyak tawannya diperbudak, niscaya apa? Akan muncul bertaburan budak-budak yang dikenal pada masa Islam. Tapi nggak ada. Mereka datang bukan sebagai apa? Sebagai kolonial yang ingin menjajah dan memperbudak manusia. Datang membawa risalah Allah, membebaskan umat manusia. Bagaimana mengizinkan umat Islam memperbudak manusia? Oleh karena itu, saksikan coba dalam firman Allah pada surah Muhammad. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Ini merupakan surat Muhammad ayat 4. Ayat 4. Kalau kalian berhadap-hadapan dengan orang kafir di medan perang, ini bukan berhadapan dengan orang kafir di luar perang, di medan perang. Fadarba riqab. Jangan kalian berpikir untuk menawan musuh, akhirnya membuat kalian mengalami apa? Luka, bahkan mengalami kekalahan. Karena membunuh lebih mudah daripada melawan. Gunakan senjata kalian untuk apa? Untuk membunuh mereka di daerah-daerah yang cepat mematikan mereka. Nah, karena mereka menggunakan pedang, leher mereka. Leher? Hatta idza afkhantumuhum, hingga kalau kalian sudah melumpuhkan kekuatan mereka, pasukan-pasukan atau agresor yang datang dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, kalian sudah lumpuhkan mereka, fashuddul wathaq. Kalian tahan tawanan tersebut. Ya. Bukan dibunuh, tahan. Diperbudak. Tidak. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Hatta tabu'al harbu auzaruha. Allah berikan pilihan buat kalian. Membebaskan cuma-cuma. Membebaskan cuma-cuma. Tanpa ada sanksi, tanpa ada hukuman. Atau dengan tebusan. Atau tukar-menukar tawanan. Tawanan kita, ya, tawanan mereka ditukar dengan tawanan kita. Atau dengan tebusan uang. Sebagai pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya. Atau dibebaskan secara cuma-cuma apabila tidak membahayakan apa? Tidak membahayakan umat Islam. Jadi dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengizinkan kita memperbudak orang merdeka. Berperang dengan musuh tujuannya bukan untuk mengumpulkan kekayaan atau memperbudak, membawa risalah Allah. Oleh karena tidak boleh kita mencincang, membakar, bahkan mengganggu wanita, anak-anak, orang tua, atau di rumah peribadahan. Bukan datang menyerbu ke rumah-rumah orang, memperkosa wanita-wanita, ini tidak dibenarkan dalam agama. Kalau terjadi praktek-praktek pada masa-masa kerajaan melakukan tindakan seperti ini bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ini perbuatan oknum yang harus dibersihkan, diluruskan. Bukan dibenarkan. Jadi Kiai Haji Buya Syakur, apa yang Anda ucapkan mengatakan menjual beli manusia atau perbudakan, pada masa Islam
Justru Islam ingin membebaskan manusia dari perbudakan. Oleh karena itu ada kafarat bagi orang yang bersumpah membebaskan budak. Membunuh orang, di samping membayar ganti rugi juga melepaskan budak. Kemudian mendihar seorang istri, melepaskan budak. Begitu juga pada saat menggauli istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat, Islam datang dengan membawa pembebasan. Dan harus ingat, permulaan perbudakan bukan pada masa Islam. Sebelum Nabi diutus, perbudakan sudah merajalela. Cuma mereka beli dengan harta. Kalau Nabi langsung mengatakan bebaskan, berarti mereka kehilangan harta mereka. Maka dengan cara yang halus, sedikit demi sedikit, perbudakan dihilangkan. Bukan seperti Barat, yang dianggap sebagai negara maju demokrat. Siapa dulu yang mengejar pemuda-pemuda di Afrika, anak-anak, untuk mereka kumpulkan dijual di pasar perbudakan? Islam mengharamkan perbudakan dan menjual belikan perbudakan. Kalau seandainya ada budak pada masa perang yang ditawan, yang statusnya budak tadinya. Statusnya budak. Begitu ditawan, dia merupakan bagian dari harta. Bagaimana Islam melakukan usaha pembebasan? Kalau dia seorang wanita, kemudian bergaul bersama tuannya, punya anak, otomatis dia akan bebas. Selagi dia menjadi hamba sahaya, wajib diperlakukan sebagaimana manusia merdeka. Tidak boleh dianiaya sama sekali. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba melepaskan budak-budak yang di tangan mereka karena mengharapkan agar mampu melakukan terobosan menuju Allah. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Jadi apa yang Buya Syakur katakan sebetulnya ini merupakan kesalahan dalam memahami Islam. Kita harus tahu bahwa Islam dengan pedoman Al-Quran, dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran, yang sejalan dengan Al-Quran, telah sempurna. Nah, tugas para ulama berhadapan dengan tantangan yang tidak ada pada masa Rasul, bagaimana mereka berijtihad di bawah naungan Al-Quran dengan rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi kita perlu maklumi juga bahwa ada mujtahid-mujtahid yang berijtihad tidak lagi mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka dikuasai oleh fanatisme, oleh hawa nafsu, kemudian juga kecondongan bergolongan yang mengakibatkan akhirnya agama Allah mengalami kerusakan di tangan-tangan mereka. Nah, kita ingin, Buya Syakur, kita semua, mari bersama-sama kita selalu melihat Allah, meresapi ayat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bicara yang benar sebagaimana yang Quran ajarkan pada kita. Oleh karena itu, dengan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, jelas bahwa agama Allah telah sempurna atau disempurnakan oleh Allah. Kalau Buya Syakur mengatakan, mana mungkin sempurna? Wah, tidak ada kesempurnaan di dunia. Memang dari kita tidak mungkin. Kalau dari Allah, yang menyempurnakan Allah. Bukan sempurna dengan sendirinya, tapi disempurnakan oleh Allah secara bertahap hingga sampai pada puncaknya. Adapun ulama tugasnya mengikuti, manut, bukan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, bukan justru menaburkan kebencian, perselisihan. Ini merupakan petaka bagi kita semua.